Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ya ekonomi mikro itu ada di dalam sebuah pasar. Jadi peranan dan kebutuhan ekonomi mikro itu seperti apa di sebuah pasar. Baik, kita mendahului dulu peranan kebutuhan ekonomi mikro itu bahwa fungsi pasar itu merupakan fungsi yang memberikan pengertian tentang tempat ya. Jadi secara fisik ada kemudian lokasinya, kemudian ada yang menunjukkan bahwa terjadi negosiasi antara si penjual dengan si pembeli, kemudian akan terjadi nanti transaksi boleh dengan menggunakan telepon, internet, ya, yang semuanya itu berkembang sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang, ya. Jadi fungsi pasar itu sebagai tempat, ya. Kemudian ada 5 fungsi utama pasar menjawab daripada what, apakah, apa, ya, how, bagaimana, dan kepada siapa, ya. Jadi pasar itu menentukan harga barang, kemudian pasar itu mengorganisasi produksi, kemudian pasar mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pasar melakukan penjatahan. Penjatahan itu maksudnya memberikan ruang gerak kepada konsumen sehingga bisa membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian diberikan sesuai dengan hanya kebutuhan saat itu saja. Kemudian pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Future-nya kita bisa melihat bahwa di dalam ketentuannya pasar memang menyediakan keseluruhannya, namun dia memberikan suatu pembatasan ya terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan sehingga bisa untuk persediaan masa yang akan datang. Nah, diagram alir ya biasanya dalam kegiatan circular flow diagram itu dimulai dari ya rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itulah kepada perusahaan ya. Jadi bagaimana terjadi perputaran itu dalam circular flow diagram itu, maka rumah tangga meminta kepada ya sejumlah barang meminta kepada perusahaan ya. Jadi rumah tangga ini meminta kepada perusahaan apakah sumber daya alamnya atau uangnya, nah diberikan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan akan memberikan barang dan jasa ya. Jadi sumber daya itu diberikan misalnya modal, tanah dan lain sebagainya. Kemudian akan mengadakan input, processing, output sehingga menjadi barang dan jasa. Nah, dipasarkanlah kepada rumah tangga. Nah, apa yang diberikan perusahaan lagi? Nah, ketika dia mendapat ini sumber daya, ya, kemudian rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, dia akan ke pasar produk, ya, akan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan pasar produk atau barang dan jasa tersebut. Nah, perusahaan menerima, ya, kemudian perusahaan akan membayar sejumlah biaya kos yang ada, kemudian membayar kepada sumber daya. Ya, jadi pasar-pasar faktor produksinya itu, sumber daya manusianya itu dibayar sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam faktor produksi. Nah, inilah yang menjadi pendapatan ya dari rumah tangga. Ya, jadi kalau sembali rumah tangga itu menjadi individu, rumah tangga itu menjadi masyarakat. Ya, gimana ketika dia menjadi individu? Ketika rumah tangga itu menjadi karyawan di sini, maka ada sejumlah uang yang dibayarkan untuk faktor-faktor produksi. Atau ketika rumah tangga menjual sumber dayanya, natural resource-nya kepada perusahaan, maka pasar faktor produksi itu mendapatkan sejumlah uang untuk rumah tangga. Ya, kemudian inilah yang disebut dengan diagram alir melingkar kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana mekanismenya? Di teori permintaan kita sudah pernah
membuatkan gambar daripada ini secara vertikal, ini horizontal, ini quality, ini price ya. Jadi kurva permintaan ini terhadap daging pada saat ceteris paribus ya. P itu harga dagingnya, jumlah permintaan daging ya. Jadi market demand kurva itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta ya sesuai dengan harganya. Kalau yang diminta konsumen atau yang diminta di dalam permintaan ini ada 1.500, maka harganya 12 ya atau 120.000 ya. Kemudian menaiklah menjadi 2.200 kebutuhannya, dia akan berkurang harganya. Nah, itu di dalam kurva permintaan dengan hukum permintaan law of demand menyatakan bahwa jika harga naik maka jumlah permintaan turun, ceteris paribus atau sebaliknya. Ya, jadi jika permintaannya menaik dari 1.200, menaik 2.200 menjadi 3.300, mungkin sudah di sini harganya. Lebih murah lagi, semakin banyak akan semakin murah. Ya, apa sih ceteris paribus itu? Ceteris paribus merupakan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Jadi konstan dia. Ya, jadi faktor lain seperti alam, tenaga kerja, ya tidak ada COVID dan lain sebagainya, ya. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual, ya. Jadi permintaan pasar itu akumulasi dari keseluruhan permintaan. Faktor yang mempengaruhinya, ya permintaan itu adalah barang X terhadap harga barang lain Y, ya, selera, pendapatan, ekspektasi, dan faktor non ekonomi. Jadi kalau kita melihat di kurva permintaan terhadap yang sekarang sedang berkembang, misalnya vaksin, ya, semakin kita menginginkan vaksin banyak, sebenarnya lebih murah lagi, ya itu permintaan. Yang kedua, teori penawaran. Bahwa di dalam teori penawaran ini lebih kepada, ya, kalau disebut kebalikan. Jadi kalau kita meminta 4.500, maka harganya hanya 10 juta misalnya. Naik, ya, naik 20 juta, naik lagi 30 juta. Nah, ini keinginan daripada produsen. Ya, jadi penawaran pasar dan kurva penawaran pasar merupakan keinginan kemampuan penjual menawarkan, ya. Jadi memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran atau sering juga disebut low supply, ya, diminishing supply ini lebih ditawarkan kepada perubahan harga adalah searah. Jadi ini pada kondisi ceteris paribus, ya. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu biaya produksi, ya, tingkat persaingan, ada kompetitor, ya. Nah, misalnya biaya produksi ini kalau dia sedang membuat sanitizer, berarti bahan untuk sanitizernya bisa semakin tinggi atau semakin rendah atau susah didapat, ya, atau tingkat persaingan karena masing-masing sudah membuat sanitizer yang banyak, ya. Kemudian teknologi, ya, teknologi semakin canggih. Kalau sanitizer kita buat dengan tanpa teknologi lebih lambat dibandingkan dengan memakai teknologi. Ekspektasi pasar, ya, dan faktor non ekonomi lainnya. Faktor non ekonomi lain yang disebutkan adalah hal-hal yang di luar kewajaran manusiawi. Jadi hukum alam. Baik, dalam mekanisme pasar bahwa ada yang merupakan kurva perubahan jumlah barang itu bisa naik, bisa turun. Jadi di atas P, ya, P. Nah, bisa bergeser ke atas dan bisa bergeser ke bawah, bisa ke samping dan bisa ke kiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi perubahan itu kalau ini adalah gambar kita yang pertama, kemudian berubah ke kiri, ya. Jadi jumlahnya akan berubah, misalnya kalau ini tadi kita sebut adalah D0 pindah ke kiri, maka akan semakin sedikit. Kalau naik akan semakin banyak, ya, perubahan. Jadi perubahan harga barang
faktor perubahan selain harga. Jadi selain itu harga barang. Jadi naik dia ya. Naik. Nah seperti itu. Jadi kalau Q0, kita kan di sini Q0 ya. Q0 di sini P. Kemudian bergeserlah Q1 di sini. Ya, menurun, naik. Baik, sebaliknya pada penawaran bahwa terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi dia bisa ke bawah, bisa ke samping, ke atas. Nah, seperti ini. Di S0 bisa turun ke bawah, S2 sesuai dengan keinginan ya. Atribut-atribut ini bisa saudara lihat bahwa price juga ya, dari harga ini bisa naik menjadi ini harganya bisa turun seperti itu. Nah, mekanisme pasar itu dilihat dari interaksi, ya, interaksi antara penawaran yang menghasilkan harga dan jumlah. Nah, keseimbangan yang ditawarkannya antara supply, ya, supply dan demand itu disebut dengan keseimbangan atau equilibrium. Ini dia titik keseimbangan, ya. Nah, keseimbangan pasar itu ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan. Nah, kalau ini keseimbangan pasarnya, terjadi kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Ya, jadi, kalau di sini kan pasnya, nah di sini kelebihan. Ya, baik. Mekanisme pasarnya bisa dilihat juga dari penawaran. Ya, jadi keseimbangannya itu bisa dari penawaran tertentu. Ya, jadi kalau ini demand, ini supply, supply-nya kita lihat keseimbangannya. Ya, hampir sama. Ya. Nah, untuk melihat harga dasar pada harga tertinggi selling price-nya, bisa kita lihat kebijakan harga dasar dan harga tertinggi. Ya, dari mana? Dari harga dasar ini, kemudian P1, P2. Jadi P1 harga tertinggi ini paling tinggi. Harga terendah di floor. Ya, jadi kebijakan pemerintah ya dalam mengendalikan keseimbangan. Kemudian ada juga harga dasar adalah harga eceran terendah. Ya, kemudian harga tertinggi, harga yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Jadi pemerintah melakukan operasi pasar. Ya, jadi harga tertinggi itu tidak boleh dibuat sewenang-wenang oleh si penjual di pasar ya, atau si produsen. Ya. Jadi kalau pemerintah sudah turun tangan seperti hak monopolinya, harus mengikuti tata aturan yang ada di kepemerintahan. Begitu ya. Jadi kebijakan harga tertinggi itu efektif melindungi konsumen ya. Kebijakan harga melalui operasi pasar itu. Jadi kalau kita lihat bisa turun ya sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Begitu juga floor price ya, bahwa mekanisme kebijakan ini pemerintah untuk membeli surplus ya produksi. Nah, kebijakan harga terendah. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan, kiranya bermanfaat ya. Semoga saudara sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa di-subscribe